Halo guys, welcome back to Bitter Truth. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena mistis. Bagi sebagian dari kalian mungkin ada yang percaya ataupun ada yang tidak percaya dengan fenomena mistis yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini, gua sama temen gua akan membahas hal tersebut lebih dalam lagi. Nah, langsung aja ke topik pembicaraan kita. Menurut lo nih, lo percaya gak sih dengan fenomena mistis, hantu, atau apapun lah itu yang kita sebut? Percaya gak? Gue sih agak kurang percaya ya kalau di dunia mistis ya. Nah, alasannya apa sih yang bisa lo mikir lo tuh gak percaya dengan fenomena mistis? Karena belum kejadian mistis ada yang terjadi di dalam hidup gue gitu. Tapi belum ada yang bisa ngeyakinin gue tuh kalau ternyata yang beneran mistis. Beneran mistis dalam artian setan, makhluk-halus. Iya, gitu. singkatnya itu gini, dia pernah mengalami hal yang mungkin dianggap orang atau masyarakat luas itu mistis. Tapi menurut dia itu sebenarnya mungkin ada penjelasan ilmiahnya, tapi dia belum tahu aja. Kurang lebih begitu bukan? Ya, lebih tepatnya kayak banyak sih kejadian-kejadian yang gue juga nggak tahu kok kenapa bisa seperti itu gitu. Cuma gue nggak mengarahkan pikiran gue tuh lebih ke arah mistis. Oke, jadi sebenarnya bisa dibilang karena menurut lu sesuatu itu bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan, jadi lu langsung memblokade pikiran lu kalau ini tuh bukan mistis. Basically seharusnya bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Oke. Cuma ada sesuatu yang kita nggak tahu aja, mungkin ilmunya belum nyampe kali apa di gimana. tahap ini dari kehidupan manusia Bisa saat ini belum dibuktikan. bisa menjelaskan itu. Ya, jadi kita berpikir bukan kita. Lu. Kebanyakan orang sama gua deh gitu. Nah, Mikir simpelnya, mistis nih gitu loh. Oke. Gua sendiri sih secara pribadi gua juga nggak percaya sih dengan hal-hal yang berbau bisnis atau gaib. Kayak balik lagi kan, menurut gua sesuatu itu harusnya bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan, science. Cuman mungkin di tahap ini ya memang manusia belum bisa jelasin aja. Gua sendiri secara pribadi gua pernah juga mengalami hal gaib. Cuman ya gua mencoba untuk menjaga pikiran gua tuh kalau ini tuh bukan gaib. Ini cuma fenomena yang gua belum bisa jelasin. Sebagai contoh, waktu gua kecil dulu, gua pernah berdua temen gua lagi jalan nih di dalam gang. Ya gue ngelihat ada motor di sebelah kiri gue. Tiba-tiba itu motor kuncinya dari off ke kontak jadi on tanpa ada orang. Directly. Gue bener-bener lagi jalan di gang kosong gelap, cuma ada motor sebelah kiri gue. Terus tiba-tiba kuncinya berubah jadi on. Oke. Dan lu ngelihat dia gerak sendiri tuh. Gue ngelihat dia lampu tiba-tiba berubah dari lampu, kan kalau motor zaman dulu nyala warna hijau gitu kan. Jadi Netral. Maksud gua kontaknya tuh lu lihat geser sendiri. Gua nggak terlalu merhatiin, tapi ada bunyinya klek dan tiba-tiba lampunya jadi nyala. Tadinya enggak. Dan gua ngalamin itu berdua teman gua, jadi kayak harusnya sih itu bukan halusinasi ya. Karena gua ngalamin berdua. Ada dua saksi mata gitu. betul. Temen gua juga ngelihat kejadian yang sama betul. juga kan. Dan gua sama teman gua lihat-lihatan dan kita saling nanya, ih kenapa tuh bisa kayak begitu? Dan sampai detik ini sih gua juga nggak bisa jelasin itu. Oke, masih belum bisa dijelaskan kenapa itu bisa terjadi gitu ya. Ya waktu gua kecil mungkin gua agak takut dan gua percaya juga dengan hal-hal mistis. Tapi seiring berjalannya waktu, ya gua mulai lebih percaya untuk ilmu pengetahuan aja sih. Oke, semuanya bisa dijelaskan Ya dengan ilmu pengetahuan. semua fenomena itu bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Seharusnya menurut gua secara pribadi ya. Ini gua nggak mengatasnamakan apapun secara opini pribadi. Betul. Oke. Nah, ya balik lagi ya. Kalau ke gua sendiri, gua percaya hal itu. Kenapa gua percaya? Karena menurut gua ini dilahirkan di keluarga yang percaya dengan hal seperti itu. Oke. Jadi didikan dari kecil dan maksudnya tradisi keluarga gua gitu ya. Itu tuh percaya dengan hal tersebut. Kayak misalkan kita nggak boleh keluar kalau maghrib, takut diculik kolong wewe atau something gitu ya kan, hal setan-setan makhluk gaib itu mitos zaman dulu lah. Ya, gitu kan. nah itu jadi tertanam di diri gua kalau
oh iya ya, kalau misalkan maghrib nih kita nggak boleh keluar rumah, takut diculik kolong wewe segala macem gitu. Jadinya ya gue percaya sampai sekarang. Tapi kan lu kan belum pernah merasakan sendiri. Bener, Gitu. gue pribadi belum pernah melihat, jangan sampai lah amit-amit ya hal tersebut gitu. Atau emangnya lu pernah dengar dari cerita orang yang gue keluar waktu maghrib nih, terus gue diculik nih gitu sama Enggak. Wewe gitu, yang pernah ada cerita. Ya, makanya itu kan balik lagi, makanya gue belum pernah merasakan dan gue belum pernah melihat secara langsung hal tersebut. Dan lu juga belum pernah tahu ada orang di sekitar Betul, lu yang pernah diculik ngalamin. kolong wewe gitu. Iya, berarti maksud gua kenapa lu jadi bisa Betul, percaya? kenapa lu bisa percaya kalau lu bahkan nggak pernah tahu Iya. ada orang yang lu Iya, kenal. iya, makanya balik lagi ke kata-kata gue belakangan. Karena gue dididik di keluarga yang mempercayai hal-hal mistis tersebut gitu ya kan. Oke. Kebudayaan dari kecil, kebudayaan yang jauh-jauh sebelum gue dilahirkan, dari nenek moyang gue, dari emak gue, kakek gue, bla bla bla. Tradisi dari nenek moyang Iya, lu misalnya kayak gitu. tradisi bisa itu dibilang menurut lingkungan yang membentuk lu Lingkungan. untuk percaya dengan Betul, hal mistis. jadi lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar yang mempercayai hal tersebut, sehingga ketika gue sudah besar, gue mempercayai hal tersebut karena gue mempercayai kata-kata orang-orang tua gue zaman dulu dan orang tua gue sendiri gitu. Oke. Akhirnya gue percaya kayak gitu. Nah, kalau kita bicara lebih lanjut soal tentang makhluk halus, hantu atau apapun itu gitu ya kan. Nah, kalau menurut lu sendiri kan banyak nih ya di Indonesia lah, kita bicara di Indonesia ya. Itu ada yang namanya fenomena kesurupan gitu ya. Oke. Nah, fenomena kesurupan ini kan ya kalau gue pribadi sih gue belum pernah lihat langsung juga, balik lagi kayak tadi ya, belum pernah lihat langsung. Secara lihat, gue lihat temen gue, saudara gue, keluarga gue gitu ngeliat, wah ini kesurupan nih. Kayak kalau kita lihat di TV kan bisa meraung-meraung Ya. gitu kan, bisa cerit-cerit, nangis-nangis gitu kan, terus matanya putih gitu kan, matanya naik ke atas gitu kan. Gue belum pernah lihat, tapi ya gue tetap percaya itu karena gue dididik di keluarga seperti itu. Cuman kalau gue balik bertanya ke lu berdua gitu ya, kan lu tadi nggak percaya dengan hal seperti itu. Pernah gak lu mengalami gitu, tetangga lu, siapapun itu, temen lu, saudara lu kesurupan, atau lu percaya gak sih dengan orang yang mengalami kesurupan gitu? Kalau lu sendiri? Kalau lihat langsung sih belum ya. Cuma ya ada aja gitu di lingkungan sekitar gue yang cerita entah dirinya dia yang kesurupan atau enggak dia mungkin percaya, dia bilang dia pernah lihat orang kesurupan, temannya kesurupan gitu kan. Cuma sih bagi gue sih, gue tetap nggak percaya karena menurut gue kesurupan itu kayak apa ya, kayak ibaratnya kayak lu lagi dihipnotis aja gitu. Jadi lu bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya lu nggak pengen ngelakuin, dan itu terjadi secara lu nggak sadar. Nah, Gitu. jadi faktor psikologi. Ya, Kalau gitu. gua justru sebaliknya, waktu kecil gua pernah ngeliat orang kesurupan. Tapi di tahap ini, kalau gua renungin ya, itu mah gua nggak mempercayai itu tuh ada maksudnya ada sosok makhluk astral yang ngerasukin dia sudah jadi ngamuk-ngamuk. Ya mungkin gua nganggap ya itu dia ada masalah psikologi kali, sama. Tapi kalau ditanya gua pernah lihat atau enggak, gua pernah lihat langsung. Dan itu di orang kesurupan? itu di gereja, men. Jadi itu anaknya pendeta langsung gitu. Dulu gua Kristen, ke gereja Kristen, ya gua nggak perlu sebutin nama gerejanya lah. Waktu lagi kebaktian, tiba-tiba di belakang anak pendeta teriak-teriak, panas, gua bingung kan. Asanya mati Gua ya. kira, kenapa? Gua perasaan biasa aja gitu, orang lagi nggak enak badan apa gimana. Terus gua sempet ke toilet, di tengah-tengah kebaktian tuh gua ke belakang. Gua ngeliat dia di belakang gereja gitu, dekat kaca, jadi kan gereja kan di gedung gitu kan. Dia lagi tiduran, terus ada yang nemenin. Dia bilang panas gitu. Gue pikir orang kenapa nih, nggak enak badan apa. Terus jadi kan dulu gue ke gereja sama cici gue, terus sama pacarnya tuh kayak pemain band gereja lah. Layanan. Ini setelah gue taunya udah setelahnya pas kita pulang bersama, pacarnya cici gue bilang dia ketemu sama orang yang kesurupan itu pas di toilet di tengah-tengah kebaktian. Dipanggil kan, itu orang nggak nyaut, diem doang, mukanya pucat, melihat tatapannya tajam gitu lah. Ya pacar cici gue udah bingung, kenapa dipanggil nggak nyaut gitu. Ya singkat cerita,
setelah kebaktian dia teriak-teriak ngamuk. Hmm. Gayanya jadi kayak macan, ngaung-ngaung. Ini true story men, gue maksudnya nggak ada. Aing teh mau nggak? Kok enggak sih, dia nggak ngomong bahasa yang aneh. Tapi gilanya dia nunjuk-nunjuk bapaknya sendiri. Ya di saat itu sih gue masih SD. Jadi kayak gue, sorry itu gue SD atau SMP 1 gue lupa. Tapi ya di saat itu gue agak takut juga. Tapi gue penasaran. Secara jujur gue bener-bener penasaran. Kalau anak-anak lain pada lari. Nah, lu penasarannya kenapa nih? Penasaran maksudnya kenapa dia bisa begitu? Beneran nggak sih? Atau Salah satunya, dan gue ibaratnya pengen membuktikan aja gitu. Tapi ya anyway itu kan sesuatu yang gue nggak bisa buktiin sendiri. Nah gue nggak tahu dia acting atau beneran. Dan even beneran gimana cara ngebuktiinnya kalau itu beneran. Gue nggak bisa jawab sampai detik ini. Atau juga lu nggak bisa ngeliat apa yang masukin dia gitu kan? Ya atau dia bener atau dia kenapa gitu. Tapi dia ngamuk kayak macan. Wah ngamuk gitu. Terus udah gitu Semua bisa jadi macan gitu ya. di squad dia nggak boleh nyebut merek. Dan bisa sama. Terus tiba-tiba dia sempet kayak ngeliat gue dari jauh. Jadi kita ada eye contact nih, udah kayak sama pitbull coy. Sempat lihat-lihatan, terus dia sempet ngaum gitu ke gue takut juga saat itu. Gue agak mundur dikit kan, agak menyelinap di tengah kerumunan. Tapi ya disamperin sama bapaknya yang pendeta. Terus dia kayak ngamuk-ngamuk, dia nunjuk-nunjuk bapaknya sendiri. Belum hati gue, ngeri juga. Kalau gue kayak gitu nunjuk-nunjuk bapak gue, ya bisa jadi digampar. Jangan gue. Oke. Berarti ya itu pengalaman dari kita untuk yang fenomena kerasukan gitu ya. Ya, tapi kalau ditanya sekarang, gue gak percaya sih. Oke. Kalau gue lagi gini loh, ya gue juga nggak tahu benar atau enggak ya. Cuma ibaratnya gini, orang kan bisa berimajinasi kan. Jadi ya mungkin aja lu berimajinasi gitu kan, terus ya lu seakan-akan kerasukan setan apa segala macam. Itu juga sebenarnya kalau seandainya lu berimajinasi pun, ya itu bukan suatu hal yang aneh atau apa, karena itu setiap orang pasti bisa gitu loh. Cuma ya tergantung orang nilainya apa sih gitu. Misalnya orang bilang, lu kesurupan atau enggak, lu mah cuma lagi ngayal aja kali atau enggak lagi apa kali. Ya. Mungkin pikiran lu lagi kosong, jadinya lu ngawang-ngawang kemana-mana. Gitu. Itu kalau gue sih lebih melihatnya sih ke arah sisi itu sih gitu. Oke, berarti lu melihatnya dari sisi logika gitu ya, yang bisa dijelaskan dengan sains gitu ya. Karena emang di ilmu psikologi itu sebenarnya tuh bisa apa nih? Jadi bisa membuat orang dengan keadaan seperti itu tanpa ada sugesti. Salah satunya itulah, salah satu hipnotis dan yang lain-lain gitu, tanpa ada embel-embel kayak kerasukan setan atau apa, itu bisa dipraktekin gitu loh. Gitu. Jadi ya kerasukan itu atau kesurupan itu fenomena yang bisa dijelaskan di ilmu psikologi. Enggak, gua bukan bilang kalau ilmu psikologi itu bisa menjelaskan itu, tapi di ilmu psikologi itu bisa membuat orang seperti itu yang seakan-akan mirip kesurupan gitu. Ya mungkin ilmu sugesti kali ya. Ya, nah makanya jadi gue bilang bisa aja mungkin ilmu psikologi menjelaskan itu, cuma ya bisa aja itu dua hal yang berbeda. Itu ternyata dia benar-benar kesurupan tapi mirip. Ya, tapi emang kejadiannya mirip aja gitu sih. Oke. Nah, selanjutnya di samping ada kesurupan, kita juga tahu di Indonesia, di tempat kita tinggal saat ini tuh ada yang namanya orang pintar gitu ya. Orang pintar banyak jenisnya gitu. Ada yang bisa meramal nasib, ada yang bisa mengusir hantu. Orang pintar dalam artian ini di dunia gaib. Ya, orang pintar yang sekolahnya tinggi. Iya, jadi lo gak perlu sekolah tinggi lah untuk jadi pintar gitu ya. Cukup bisa melihat hantu, mengusir setan, langsung jadi orang pintar gitu. Nah, di Indonesia sendiri kan kalau kita lihat tuh banyak ya, maksudnya yang bukan mengaku-ngaku ya, tapi disebut atau ditunjuk atau diberikan kepercayaan, wah dia bisa nih meramal nasib, wah dia bisa nih mengusir hantu gitu kan. Nah, kalau dari lu sendiri, lu percaya gak sih dengan orang pintar ini gitu? Apakah benar mereka punya kekuatan dan punya kompetensi gitu untuk mengusir hantu dan meramal nasib seseorang? Ya kalau gua ditanya balik lagi, karena gua hantu aja gua nggak percaya, jadi jelas gua nggak percaya. Apalagi gua, cuma gini, itu bisa dijelaskan seperti ini, kayak misalnya peramal ya. Peramal
dia bilang suatu saat kamu akan ketabrak mobil. Ya semua orang pasti suatu saat bakal ketabrak mobil. Maksudnya ada chance lah, Ada chance ya, tapi Iya. tapi nggak Ya, bakal ketabrak aja Iya, kan. belum tentu pasti gitu. Jadi pas lu ketabrak, lu inget, oh iya dulu gue pernah diramalin nih, gitu loh. Kebetulan lah. Kebetulan gitu loh. Dan itu ya banyak terjadi juga sih ibaratnya kayak di masyarakat yang ngaku-ngaku jadi kayak paranormal gitu kan atau nggak peramal gitu. Tapi dia sebenarnya pakai teori-teori mungkin probabilitas kali atau apa kali gitu loh. Yang bisa dipelajarin sebenarnya gitu loh. Tapi kalau misalkan dia meramal nasib dan ya mungkin tadi kalau lu diramal bakal ketabrak mobil gitu ya suatu saat, ya, mungkin itu chance setiap orang punya chance untuk ketabrak mobil gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bicara dia mengatakan hal itu, lu bakal ketabrak mobil, lu bakal jadi kaya, lu bakal punya anak 2 misalkan gitu ya kan. Dan itu semua terjadi. Lu masih menganggap itu hanya kebetulan belaka atau gimana tuh? Menurut gue law of attraction, apa yang lu pikirin itu yang akan terjadi. Jadi lu tersugesti untuk hal itu, ibaratnya lu mendukung alam semesta untuk ibaratnya mengizinkan hal itu terjadi dalam hidup lu. Sebagai contoh, dulu lu waktu kecil misalnya pernah diramal, wah lu akan jadi orang sukses gitu, dan lu tersugesti, oh gua ntar bakal jadi orang sukses nih. Ya mungkin lu secara nggak langsung alam bawah sadar lu ya bikin lu tuh bekerja untuk Lebih mencapai keras, untuk mencapai bisa. kesuksesan. Dan Mungkin. at the end ya lu jadi berhasil Lu beneran. jadi sukses beneran. Dan teman-teman lu mikirnya atau keluarga lu, oh iya nih dia waktu kecil pernah diramal bakal jadi sukses gitu. Padahal ya mungkin itu lu kerja keras banget dengan darah dan keringat untuk mencapai itu. Oke, berarti ya balik lagi ya, ketika si peramal atau orang pintar tersebut itu memberikan ramalannya atau memberikan bacaan tentang nasib lu, itu secara nggak langsung mereka itu mensuggest lu untuk menjadi seperti itu gitu. Ya. Iya, nah tapi begini loh, maksudnya gini, yang pengalaman yang gue ceritain itu, menurut gue itu nggak bisa diaplikasiin untuk ke semua orang. Jadi contohnya seperti ini, kalau gue kan lebih nggak percaya kan, ya gue nggak akan nyambung ke ngomong ke orang yang dia benar-benar percaya gitu loh. Bahkan dia bisa sampai nunjukin bukti apa segala macam itu karena ya satu gue nggak percaya, ya dia percaya. Jadi ya kalau menurut gue sih, kalau misalnya ada orang pun yang dia bilang, iya gue percaya kok kalau dunia mistis tuh ada gitu loh. Ya mungkin itu ada di dalam hidup lo gitu loh. Tapi nggak ada di hidup lu. Tapi di hidup gue nggak ada gitu loh. Maksud gue gitu. Kalau gue sih singkatnya menurut gue gini sih, kebenaran itu harusnya bersifat universal. Harusnya ya. Dan sampai detik ini, menurut Brian Cox, ahli fisika, setan itu belum bisa dibuktikan keberadaannya. Karena kalau setan itu ada, harusnya setan itu bersifat energi, bukan materi. Dan energi itu bakal berubah jadi panas. Tapi sampai detik ini, LHC belum bisa membuktikan keberadaan setan. Berarti nggak ada energi panas yang tiba-tiba terjadi gitu, terdeteksi. Nggak ada. Tapi di sisi lain, gue juga nggak bisa membuktikan ketidakberadaan setan. Ya tapi kan kalau misalnya ada orang berteori kalau itu energi, itu aja orang tersebut udah mengatakan kalau sebenarnya itu ada. Maka dia bilang gini, seandainya setan itu ada, harusnya setan itu bersifat energi. Bukan materi. Tapi ternyata kan sampai detik ini belum bisa dibuktikan keberadaannya. Ya. Gitu. Ya kayak ibaratnya gini deh, kan dari di dunia fenomena gaib, kayak paranormal activity, tiba-tiba gelas jatuh sendiri di dapur. Itu kan artinya ada energi yang mendorong gelas itu untuk jatuh dong. Ya. Tapi kalau energinya nggak terdeteksi, gimana lu bisa membuktikan keberadaan itu? Ya kalau gue sih maksudnya secara logika dan ilmu pengetahuan itu pendapat gue. Tapi ini pendapat opini pribadi gue ya. Jadi ya gue bisa aja salah. Tapi sampai detik ini kita nggak bisa membuktikan itu. Ya di sisi lain gue juga nggak bisa membuktikan ketidakberadaan setan. Begitu. Gitu. Makanya yang seperti gue bilang, cara tergampang untuk lu menjawab sesuatu yang lu tuh nggak tahu. Ya dengan menjawab suatu hal yang mistis udah kelar gitu. Setan tuh. Iya, ibaratnya lu nggak bisa jelasin itu. Betul, satu lu nggak bisa jelasin, dan kedua kalau ada yang nanya kejadian-kejadian aneh, ya lu nggak tahu aja gitu loh.
Jadi lu langsung refer itu sebagai Itu kayak mistis. ibaratnya kayak jawaban aman lah gitu loh. Yang dibuktiin juga nggak bisa, ya belum tentu benar, ya belum tentu salah juga gitu loh. Gantung aja gitu jawabannya gitu. Bagi yang percaya ya dipercaya, yang bagi Iya. yang percaya nggak percaya Iya. gitu kan. Nah di sisi saya gini deh, kalau lu kan setuju dengan fenomena mistis. Tadi lu bilang karena manusia nggak hidup. Sendiri aja, berdampingan dengan entitas lain gitu. Oke, dan lu percaya alien nggak? Ya mungkin ada juga gitu ya kan. Ya kalau misalkan kita ya balik lagi ya, karena gue belum pernah lihat, tapi gue tetap percaya gitu kan. Ya Nah, bisa aja menarik alien nih. itu ada. kalau alien, gue nggak nganggap itu sebagai hantu. Ya memang alien bukan hantu, itu Tapi makhluk justru- di alam semesta lain. Justru gue kalau alien, gue percaya. Nah, ibaratnya kalau dalam ilmu pengetahuan, Hmm. chance untuk adanya alien di alam semesta ini ya lebih tinggi daripada chance adanya hantu. Iya, Ibaratnya betul, kita betul. tetap ada di alam yang sama, ya. Tapi ya masa mungkin kita- di belahan Ya. alam semesta lainnya. gitu. Kita kan planet ada banyak gitu kan. Nggak cuma kita doang hidup di bumi gitu Betul. kan. Iya. Siapa tahu di planet Mars, di planet lain itu ada kehidupan lain Ya, gitu. walaupun- sampai detik ini sih kita belum bisa membuktikan itu Ya. Walaupun belum ada gitu kan orang yang bisa ngasih unjuk kehidupan lain. ketemu alien beneran nih, Ya. gitu kan. Ya semuanya masih antara 50-50 juga gitu. Ibaratnya tapi probabilitasnya tuh adanya alien di alam semesta ini lebih tinggi ketimbang adanya setan. Mm-mm. Ibaratnya kalau setan kan hidup di dimensi yang berbeda. Ya, beda frekuensi lah sama kita. Nah, Nah, jadi ya kita belum tahu. Kalau gua berpikirnya gini, seandainya setan itu beneran ada pun ya, sebenarnya taruhlah misalnya setan beneran ada, misalnya, gue percaya dia di beda dimensi loh, Ya iya makanya Ya, nggak bisa gitu. bersentuhan dengan langsung. tapi dia ada, gitu loh. Iya. Jadi mereka itu nggak tahu, ini teori gue sendiri ya. Kalau gue berpikir seperti itu, seandainya ada pun, ya mereka juga nggak akan bisa mengganggu kehidupan kita secara fisik gitu loh. Oke, pertanyaan gua adalah selama ini kan bagi orang yang percaya dengan keberadaan setan pun juga banyak yang berpendapat seperti itu kan. Setan itu ada di alam yang berbeda, dimensi yang berbeda. Tapi kenapa banyak foto-foto setan yang Nah. ketangkep gitu? Betul. Ya itu pertanyaan gua. Justru menurut gua itu udah menyalahi apa yang mereka percaya sendiri. Kalau setan itu ada di dimensi yang lain, di alam yang Kenapa lain. bisa tertangkap di Iya, kamera? kenapa bisa ada tertangkap di kamera? Kalau foto pun juga sebenarnya banyak faktor ya. Bisa lah kayak misalnya lu foto sesuatu yang nggak sengaja masuk gitu loh. Tapi karena itu kurang jelas, ya bisa aja dianggap setan. Gitu. Ya kayak kan Ya. foto kan nggak bisa bener-bener real time nangkep pergerakan lo gitu kan. Betul. Atau Ya. kayak bayangan dikit Ya. gitu kan. Kelihatannya wah bayangan nih. Terus juga setan. ya sama aja sebenarnya kayak kalau dari foto ya sama aja kayak lu nonton film-film setan gitu loh. Kan juga banyak juga kan orang yang bikin seakan-akan oh nih foto setan nih gitu. Atau nggak ya mungkin dia nggak sengaja foto pas dapet gambar yang aneh, ya dia mikirnya oh ini setan nih gitu. Ya. Karena dia nggak bisa jelasin itu. Iya. Ya, karena bukan nggak bisa jalanin juga. Karena itu aneh gitu kan. Nggak seperti manusia gitu kan. Iya. Dan foto kan lumrahnya diambil untuk merekam momen manusia gitu kan. Tapi ini tertangkap kayak bukan manusia, pasti langsung diasumsikan makhluk halus gitu kan. Atau fenomena mistis yang lain kayak gitu. Nah selanjutnya kalau misalkan hantu itu kalian bilang nggak ada atau segala macam, tapi kenapa di Indonesia sendiri itu orang tuh bener-bener percaya gitu, maksudnya mereka itu melakukan kayak memberi sesajen, terus kayak di pohon gede itu dikasih seserahan atau kayak gimana. Terus kalau misalkan masuk ke rumah kosong, masuk ke suatu tempat, kita harus mengucapkan salam atau memberikan sesuatu gitu. Kalau gue lebih berpikir seperti ini, mungkin pada dasarnya sebenarnya mereka nggak percaya karena mereka nggak bisa merasakan efek realnya gitu. Cuma karena mereka percaya itu, jadi ibaratnya apa salahnya kalau misalnya gue lakuin? Kalau gue nggak ngelakuin, Nggak ada ruginya. nggak, justru kebalik. Kalau misalnya dia nggak ngelakuin, mungkin akan terjadi kayak misalnya kesialan atau apa gitu. Jadi ya udah apa salahnya kalau misalnya gue lakuin? Kalau Untuk menghindari kesialan gitu. ya jadi Ya, ibaratnya itu semacam culture itulah. yang udah terbiasa dilakuin Ya. dari dulu. Ya menurut gue sih secara pribadi ya, kalau memang setan itu ada,
kenapa setan itu nggak bersifat universal. Contoh di Indonesia sama misalnya di Jerman setannya lain. Jadi kan nggak pernah ada cerita kan bule bilang ngeliat pocong atau ngeliat genderuwo gitu di Jerman. Tapi di sisi lain kan di Cina tiba-tiba ada vampir Cina. Itu yang membuat gua sih meragukan keberadaan setan. Ya karena tiap culture itu punya setan yang beda. Padahal harusnya kan ya sifatnya universal dong. Maksudnya kayak ibaratnya kita ngomong manusia seragam gitu ya. Iya, Bentuknya punya begitu-begitu mata, aja gitu kan. Ya kan punya mulut. Benar. Dan setannya itu biasanya itu relate dengan kebudayaan masing-masing. Betul. Ya, di tiap daerah berbeda gitu kan. Makanya jadi by culture aja. Tradisi udah dari dulu setannya begini nih Kayak secara misalnya historical. Vampir pakaiannya kan ya pakaian Cina. Ya, dinasti Ya kan? gitu. Cina. Iya. Itu baju dinasti Qing. Mana ada vampir pakai pakaian pocong? Kan namanya juga vampir. Iya. Atau di sisi lain Dracula bule pakai jas ya kan. Keren. Tuxedo gitu kan. Nggak ada Dracula yang sipit matanya, nggak ada. Belum ada. Sampai saat ini belum ketemu. Sampai saat ini belum ada. Ya. Oke, paling kalau misalkan seperti itu, gue bisa ngasih conclusion gitu ya di pembahasan kita kali ini. Untuk kalian yang percaya, ya nggak ada salahnya untuk tetap percaya gitu ya. Tapi kalau untuk yang nggak percaya pun juga nggak apa-apa gitu kan. Karena memang seperti pembicaraan kita barusan gitu, ada hal-hal yang bisa dijelaskan dengan sains, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan sains Yang gitu. sampai saat ini Yang belum sampai bisa saat dijelaskan. ini belum bisa gitu ya kan. Ya, jadi kalau kalian mau menganggap itu fenomena mistis, ya silahkan gitu ya Betul. kan. Ini semua murni pendapat pribadi Ya, kita. Ya, jadi ya apapun boleh kita diskusikan gitu kan. Betul. Yang penting saling menghormati. Betul. Jadi jangan kalau lu percaya, lu memaksakan kehendak lu itu juga nggak boleh gitu kan. Betul. Lu nggak percaya pun lu juga jangan memaksakan kehendak lu. Betul. Percaya silakan, Ya. enggak pun nggak masalah. Betul sekali. kalau saran dari gua sih, mau lu percaya nggak percaya, selama lu ngejalaninnya itu enak di dalam hidup lu, ya silakan. Ya tapi kalau misalkan gua ada pertanyaan selintas gitu di pikiran gue tadi ya. Kalau lu pernah takut gak sih gitu kalau misalkan di ruang gelap gitu ya, di ruang gelap lu takut kayak ada setan gitu. Sebenarnya apa sih maksudnya? Gue lebih takut ada rampok. Ya, Gua dulu sebenarnya Dulu bisa- iya, bisa- dulu zaman waktu dulu. kecil iya. Betul, dulu gue pernah takut, tapi sampai sekarang sih maksudnya kayak mungkin kadang-kadang gue pernah lah ada kepikiran selintas, tapi ya gue coba hilangin itu, dan habis itu ya enggak, jadi biasa aja. Karena balik lagi menurut gue hantu itu belum bisa dibuktikan keberadaannya secara ilmiah, jadi gue nggak mau pikiran gue tuh terpengaruh sama hal-hal seperti itu. Kalau gitu pertanyaan gue, siapa sih yang menciptakan setan? Itu baik culture mungkin, Iya. ya mungkin Kalau ribuan menurut- tahun yang lalu untuk nakut-nakutin orang. Tapi Bisa sebenarnya jadi, sebenarnya bisa basically gini sih. Ya kalau kita mau lihat sejarah ya, sejarah peradaban manusia. Contohnya peradaban yang paling bisa kita lihat mungkin 5.000 sampai 10.000 tahun yang lalu ya antara kebudayaan Cina atau Mesir. Dari dulu kan mereka ibaratnya udah percaya dengan sosok yang berbau dewa atau yang mungkin yang berbau setan-setan. Spirit. Ya, pokoknya berbau arwah lah. Dari dulu kan udah ada. Dan hampir di setiap culture ada dalam tanda kutip ya Tuhannya atau dewanya masing-masing zaman dulu. Dan di sisi lainnya ada juga setannya masing-masing. Walaupun beda-beda gitu ya, mungkin di Yunani atau di Mesir dewanya beda, tapi sama-sama ada sosok itu. Ada sosok yang baik, disembah. ada yang jahat. Ibaratnya ada sosok yang di atas manusia. Ya balik lagi sih, ya makanya tergantung apa yang kalian percayai sih. Ya, tapi gue penasaran. Orang kok bisa menciptakan sebutan makhluk halus, setan, hantu gitu? Ya, Itu dari mana gitu ya, ya? itu ibaratnya gini, fenomena yang tadinya nggak bisa dijelasin sesuai yang kita bahas tadi. Karena manusia nggak bisa ngejelasin itu, jadi manusia mengaitkan dengan yang berbau mistis. Makanya disebut, oh ini mungkin jangan-jangan ada kekuatan gaib nih. Ya sebagai contoh, dulu manusia belum bisa, zaman manusia purba, belum ada api ya, belum menemuin api. Terus kalau ada orang yang pertama kali nemuin api, bisa jadi itu dianggap Dewa. mistis. Dewa. Iya, wah ini dewa nih bisa ngeluarin
merah-merah Api, gitu. Atau dulu mungkin mereka sama gempa bumi atau sama Dewa marah. gunung meletus, mungkin dianggapnya wah dewa marah. Ya Nggak usah pokoknya gitu. ada sosok di atas manusia yang marah mempengaruhi hidup Iya, mereka. kalau lu bawa TV ke zaman dulu orang purba, lu kasih lihat nih TV nih, orang purba juga takut pasti. Iya. Ya nggak usah jauh-jauh deh, lu bawa korek api aja, lu main-mainin, pasti Iya. mereka kaget. Oke. Ya, karena saat itu mereka belum nyampai untuk itu, tapi mungkin di masa depan manusia udah bisa menjelasin yang sekarang kita belum bisa jelasin. Ya mungkin someday hantu itu bisa dijelaskan gitu ya. Ya mungkin Dengan Mungkin, science gitu betul. ya. Mungkin. Apakah benar-benar ada? Apakah benar-benar nggak ada? Itu mungkin nanti ke depannya nggak tahu kapan someday itu bisa dijelaskan dengan nalar, dengan logika manusia gitu ya. Tapi untuk saat ini ya sebatas kepercayaan, sebatas kebudayaan, ya kan, ya yang ada di masing-masing daerah, di masing-masing individu, di masing-masing keluarga, di masing-masing kebudayaan gitu. Jadi ya begitulah. Ya, nggak bisa kita bilang nggak ada, nggak bisa kita bilang ada juga gitu, karena betul. ya masih ya kita belum tahu gitu itu beneran ada atau enggak gitu kan. Jadi ya balik lagi ke kalian gitu, mau percaya atau mau tidak. Ya mungkin itu aja sih yang mau kita bahas di video kali ini ya. Mungkin kalau kalian ada pengalaman mistis atau fenomena mistis, boleh di-share ke kita di komen, atau kalian mau cerita juga tentang pengalaman mistis kalian, boleh di-share ke kita biar kita juga Betul. bisa tahu, biar kita bisa sharing apa sih fenomena mistis itu gitu ya kan. Nah, mungkin ini sekian aja video dari kita ya. Yang baiknya kalian ambil, yang buruknya ya kalian buang aja, simple kayak gitu. Mungkin ini sekian video dari kita, sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Thank you. Bye.